Ting. Item. Babi pig. Kelas. Tanda tanya. Tipe. Pet. Level 1. Special skill. Dapat menemukan bahan-bahan makanan yang lezat dan terkadang menemukan obat untuk menyembuhkan luka. Growth condition. Semakin lezat makanan yang dia makan, semakin banyak EXP yang dia dapatkan. Dan semakin mudah dalam berevolusi. Potensi 184, EXP 0/100%. Sembari memangku babi Min Hyuk memperhatikan notifikasi di depannya, bukankah ini tidak biasa? Aku memeriksa atribut miliknya. Semakin lezat makanan yang dia makan, semakin banyak EXP yang dia dapatkan. Kemampuan seperti ini akan membuat repot nantinya. Yah, bagaimanapun dapat menemukan bahan-bahan makanan yang lezat itu penting. Dan kurasa kau akan tumbuh dengan cepat. Dan ketika kau tumbuh dengan baik, maka kau bisa menjadi emergency food. Mendengarnya babi itu berekspresi suram. Min Hyuk memeluk babi itu mengatakan, aku akan memilih babi kecil ini. Ting, apakah Anda akan merubah nama baby pig? Min Hyuk melihat babi tersebut, ia memikirkan nama baru untuk babi tersebut. Dia berpikir jika namanya dirubah menjadi Little Pig, atau babi kecil bagaimana, tapi aku rasa nama itu tidak cocok. Bagaimana kalau nama Pinky Pig? Atau namanya Piggy saja. Aduh, sepertinya dia tidak suka. Sembari menggaruk dagunya Min Hyuk terus memikirkan nama yang cocok untuk babi tersebut. Bukankah semua nama babi seperti itu, atau kau lebih suka nama seperti Bin? Tiba-tiba babi tersebut berekspresi sangat senang mendengar nama Bin. Tatapan Min Hyuk menajam bertanya apa kau suka dengan nama Bin? Baiklah, sekarang namamu Bin. Apa kau senang? Ting. Pemilihan hewan peliharaan telah selesai, sekarang kembalilah ke tempat semula. Min Hyuk dikembalikan ke dalam Dungeon surga para monster. Menatap Min Hyuk si rambut merah bertanya, di antara banyak binatang di sana, kenapa kau memilih babi? Yah, itu karena kemampuannya, jawab Min Hyuk. Binatang ini dapat tumbuh lebih cepat bila memakan makanan lezat. Dengan tersenyum si rambut merah mengagumi keputusan Min Hyuk, jadi kau memilih babi ini karena bisa tumbuh dengan cepat. Min Hyuk dengan serius menjawab. Tidak, apa kau tahu alasan kenapa memelihara babi atau sapi? Sontak rambut merah menjawab. Untuk dimakankan. Benar sekali jawab Min Hyuk menimpali. Jangan bilang kau akan memakan babi ini. Min Hyuk memintanya untuk tidak terlalu jauh memikirkan, dia meminta hadiah yang telah dia janjikan. Dengan wajah suram ia mengiyakan. Tidak lama kemudian Min Hyuk menerima hadiah tersebut. Beberapa sajian daging terdapat di depannya. Min Hyuk dan babi sangat senang dengan makanan di depannya. Ini terlihat sangat lezat. Jalmeo Sumida. Melihat babi ingin ikut makan, Min Hyuk berteriak, hei, kau tidak boleh memakan makananku. Babi itu tidak terima menatap Min Hyuk dengan marah. Min Hyuk menatapnya berpikir, apa makanan yang ingin aku makan muncul di depannya dan terlihat sangat sama. Babi itu menunjuk daging di atas piring, seolah dia meminta untuk diberi daging tersebut atau menunjukkan bahwa itu miliknya. Dengan jengkel Min Hyuk mengambil dagingnya mengatakan, sudah cukup, kita akan memakan bagian kita sendiri. Mari kita mulai dari sepotong jokbal yang kenyal. Oh iya guys, jokbal adalah hidangan Korea yang terdiri dari trotes babi yang dimasak dengan kecap dan rempah-rempah. Min Hyuk dan babi melahap makanan bersama-sama dan hap. Ekspresi mereka berubah menjadi berbinar mengatakan, sudah berapa lama aku tidak makan jokbal, aku tidak percaya ini sangat lezat bahkan jika aku sudah lama tidak memakannya. Jokbal ini sangat lembut dan sedikit berminyak. Alasan kenapa minyaknya sedikit, karena semua bumbunya dimasak dengan baik. Apa sebelumnya Balzac Nim berkata ini direbus di lahar? Mungkin itu sebabnya tekstur jokbal ini sangat kenyal. Tekstur kulitnya sangat sempurna. Dan setelah memakan jokbal, aku tidak bisa melewatkan manguksu ini. Oh iya guys, manguksu adalah hidangan mie buckwheat Korea yang disajikan dalam kaldu dingin. Rasa pedas dan manis memenuhi mulutku. Ini lezat sekali. Terakhir, aku harus memilih minuman yang tepat untuk diminum setelah hidangan ini. Melihat babi memegang kola Min Hyuk bertanya apakah dia tahu cara meminum kola. Mereka pun bersulang dan meminum kolanya. Wah, ini segar sekali. Ting, Anda telah memakan gat kuisin pertama, 1 set jokbal. Ting, setelah memakan 1 set jokbal, Anda memiliki tubuh yang tahan terhadap segala jenis racun dan debu.
Ting, material tracking, meningkatkan jumlah penggunaan sebanyak 5, jangkauan skill diperluas hingga 10 km. Ting, cooking of the meal. Anda dapat membuat hidangan yang luar biasa. Anda dapat mengetahui resep makanan yang diinginkan orang yang Anda pilih. Min Hyuk berusaha menyadarkan dirinya dengan berondongan notifikasi yang terus berdatangan. Efek material tracking ini semakin bagus. Tapi apa maksud efek cooking of the meal ini? Aku sudah sibuk membuat makanan untukku sendiri. Bukankah ini skill baru? Ting, the joy of eating together. Saat Anda memasak untuk orang lain, hidangan yang sama akan disajikan di depan Anda. Jadi ini yang dimaksud dari kesenangan dari makan bersama. Aku rasa dewa makan benar-benar ingin membuatku menyadari hal ini. Yah, kurasa tidak ada salahnya memasak untuk orang lain. Balzac bertanya pada Min Hyuk, apakah dia suka dengan hadiahnya? Min Hyuk mengiyakan. Balzac mengatakan, dewa makan menitipkan hidangan khusus itu padaku. Dia berkata kalau hidangan itu akan membantu keturunannya nanti. Sekarang, aku akan memberimu sebuah kues. Temukan God Cuisine berikutnya. Ting, job quest. Menjadi manusia seutuhnya. Rank, tanda tanya. Limit, orang yang telah memakan God Cuisine pertama. Reward, God Cuisine kedua, artefak dewa makan. Deskripsi. Menurut Alan, makan makanan sendirian memanglah enak. Tetapi makan bersama orang lain juga cukup memuaskan. Untuk hal itu, kues mengenai kepuasan ini dibuat. Dan jika tingkat kepuasan mencapai 100% Anda dapat memakan God Cuisine kedua. Kalau begitu, kuharap kau dapat memakan hidangan kedua. Balzac berpamitan akan meninggalkan Min Hyuk. Pelan-pelan ia menghilang di telan api Phoenix. Tatapan Min Hyuk kosong berpikir tentang tingkat kepuasan. Sins berpindah di sebuah kota. Min Hyuk berjalan bersama babi di pundaknya yang sedang tertidur. Min Hyuk mendatangi Borto mengatakan, kau pasti sudah lelah. Borto terkejut melihat Min Hyuk bertanya, ya ampun apa kau sudah makan God Cuisine? Dengan tersenyum Min Hyuk membalas, tentu saja Borto Nim, kurasa rasanya sangat lezat. Kerja bagus dewa makan, silahkan masuk ke dalam. Mari kita mulai dengan minum-minum. Tunggu sebentar. Min Hyuk melihat Borto yang sedang menyiapkan minuman ia berpikir apakah ia bisa melihat tingkat kepuasannya. Min Hyuk bertanya, Borto Nim, apa ada sesuatu yang kau ingin aku lakukan? Membawa minumannya Borto menjawab, toh, kebetulan sekali. Kebetulan ada sesuatu yang ingin ku bicarakan padamu. Itu, tiba-tiba dari luar seseorang bertanya, apa ada orang di sini? Dengan terkejut Borto bertanya, siapa itu? Seharusnya tidak ada yang datang ke sini. Min Hyuk meminta Borto menunggu sebentar. Dengan tatapan waspada Min Hyuk mengatakan pada Borto untuk tunggu sebentar. Borto kebingungan dengan apa yang terjadi, ia bertanya-tanya. Dewa makan, apa kau merasakan bahaya? Min Hyuk berjalan maju menjawab, bukan, aku mencium aroma lezat. Tapi, untuk berjaga-jaga aku akan membuka pintunya untukmu ucap Min Hyuk. Dari luar seseorang bertanya apa tidak ada orang di sini. Min Hyuk menjawab, tunggu sebentar. Min Hyuk membuka pintu, terlihat siluet perempuan. Tatapan Min Hyuk menajam terkejut. Melihat Min Hyuk yang membukakan pintu, Geni terkejut menutup mulutnya. Cerita mundur sebelum Geni mendatangi toko Borto. Jenny sedang menikmati kroket di tangannya, sembari menikmati kroket tersebut ia mengatakan. Kroket ini sangat enak. Rasanya renyah dan hangat. Bagian luar kroket ini sangat renyah, tapi bagian dalamnya lembut sekali. Ditambah dengan berbagai macam bahan yang menjadi isian kroket ini. Jenny berdiri melihat ke arah toko Borto berpikir, jika itu adalah tempat yang ia cari. Berdiri di depan pintu toko Jenny mengatakan, aku sudah mencari informasi mengenai tempat hidden quest itu. Dan aku rasa, aku bisa mendapatkannya di sini. Sembari melihat kantong makanan, Jenny berpikir akan mengapakan sisa kroketnya. Kuharap aku mendapatkan buff makanan yang luar biasa. Koki yang sudah berumur pasti hebat dalam membuat makanan kan? Jenny mengetuk pintu dan menanyakan, apakah ada orang di dalam? Dari dalam seseorang menanggapinya. Dan saat itulah keterkejutan Jenny terjadi. Min Hyuk membukakan pintu membeku, Jenny sontak memanggil Min Hyuk. Min Hyuk dengan keterkejutannya berteriak, kau. Jenny berpikir apakah dia mengenaliku. Min Hyuk meneruskan katanya, kau sangat cantik, terutama minyak. Tidak, maksudku bibirmu yang bersinar karena minyak itu. Aku benar-benar kagum padamu.
Aku belum pernah melihat wanita secantik dirimu. Kau pasti telah memikat banyak pria di kehidupan nyata. Dan, yang kau pegang di tanganmu itu sangat indah. Apa itu? Jenny dengan kebingungannya menjawab ini kroket. Min Hyuk dengan polosnya bertanya, bolehkah aku minta satu? Dalam hati Jenny sangat jengkel. Karena Min Hyuk tidak mengenalinya, dia kira Min Hyuk menyapanya karena mengenalinya. Tetapi ternyata hanya ingin meminta makanan saja. Jenny memperbolehkan dan Min Hyuk mengambilnya. Min Hyuk dengan berbinar berterima kasih berkata, terima kasih, semoga kau mendapatkan balasan atas kebaikanmu. Melihat Min Hyuk makan kroket, Jenny dengan jengkel membatin. Wajar saja kalau dia tidak mengenaliku. Kalau aku memberitahu siapa aku, apa dia akan lari? Borto keluar ingin mengetahui siapa tamu yang telah mendatanginya. Menatap Borto, Min Hyuk mengatakan, oh, iya, tampaknya dia seorang tamu untukmu, Borto Nim. Jenny menyapa Borto mengatakan, halo, aku kesini karena mendengarmu membutuhkan sesuatu. Borto mengajaknya masuk dan berbincang di dalam. Di dalam rumah Borto, mereka duduk dan berbincang. Min Hyuk menatap Jenny mengatakan, ngomong-ngomong, suaramu mirip dengan seseorang yang aku kenal. Dengan gugup berkeringat Jenny menjawab, benarkah? Seperti apa orang itu? Dalam hatinya geni membatin, apa dia benar-benar tidak mengenaliku? Ayolah kenali aku. Dengan tersenyum Jenny meneruskan, kurasa orang yang kau maksud itu sangat-sangat baik. Dengan santai dan tanpa dosa Min Hyuk menjawab, sama sekali tidak. Mendengar itu Geni tertawa masam mengatakan, benarkah? Lalu seperti apa orang itu? Min Hyuk memegang dagunya bercerita, dia temanku ketika masih sekolah, dia sering kali mengambil bagian daging babi cemilanku. Kalau aku menolaknya, dia akan mencekikku sampai mati. Dia pasti hanya bercanda, karena kau masih sekolah, pasti itu hanya candaan anak kecil. Sahut Jenny. Dengan berkeringat Min Hyuk menjawab, tidak, sampai saat ini aku masih sering bermimpi buruk tentang hal itu. Menutup mulutnya Geni tertawa suram membatin. Kurasa itu alasan utama kenapa dia tidak menghubungiku lagi. Baiklah, sekarang, sudah cukup melarikan diri dan berpura-pura menjadi orang asing. Mari kita cari tahu kenapa dia tidak menghubungiku lagi. Borto menyela perbincangan mereka mengatakan, kalau seperti ini, aku akan meminta kalian berdua melakukan hal yang sama. Mereka pun mengiyakannya. Jenny menatap Min Hyuk berpikir, apa Min Hyuk menerima misi dari dia? Tampaknya level Min Hyuk cukup tinggi. Borto meneruskan pertanyaannya, apa kalian pernah mendengar benua utara? Benua utara. Akhir-akhir ini beberapa user ingin mendapatkan informasi mengenai benua utara. Quest di benua utara sendiri cukup jarang. Kalau kalian pergi ke tempat di peta ini, kalian akan menemukan Valkyrie Kingdom. Jenny berpikir, sebuah kerajaan, kupikir tidak ada sesuatu seperti itu di sana. Kalau ada kerajaan di benua utara, artinya di sana ada desa, teritori atau tempat seperti itu. Saat ini wilayah Philips Kingdom hampir habis dieksploitasi. Kalau quest ini diselesaikan dengan baik, pasti akan sangat menguntungkan. Borto berdiri mengatakan, pergi ke sana dan temui Legendary Chef. Mendengar itu Min Hyuk terkejut bertanya, Legendary Chef? Borto menatap Min Hyuk menjawab, iya, dia merupakan orang yang sudah mencapai puncak skill memasak. Sebelumnya aku sudah pernah mencoba masakannya. Dan aku merasa kalau seluruh masakanku terasa buruk. Min Hyuk membatin, tidak mungkin, Borto Nim yang merupakan kepala koki berkata seperti itu. Aku tidak sabar bertemu dengannya. Dan aku yakin kalau Legendary Chef tahu tentang public oil. Public oil itu merupakan air berharga yang jatuh setetes demi setetes dari bawah tanah yang dalam. Saat aku meminumnya, aku akan mendapatkan kekuatan khusus. Rasanya juga sangat lezat. Itu merupakan air berkarbonasi. Di luar toko Min Hyuk dan Jenny mengatakan, aku tidak menyangka jika public oil merupakan air berkarbonasi. Hidden Quest. Temukan Legendary Chef dan dapatkan public oil. Hadiah, buff makanan Borto. Deskripsi. Borto pernah mengunjungi Valkyrie Kingdom di benua utara. Cari tahu kebenaran public oil dari Legendary Chef di Valkyrie Kingdom. Min Hyuk mengatakan, tapi kurasa itu sangat enak. Terima kasih atas kroketnya, sampai jumpa. Melihat Min Hyuk melambaikan tangan, Jenny mengatakan dengan berteriak, apa, kau harus ikut denganku? Menoleh ke Jenny, Min Hyuk bertanya,
kenapa aku harus ikut, dasar sialan. Jenny sangat emosional berteriak mengatakan, tidak, tunggu, aku akan membelikanmu sesuatu yang enak. Mendengar itu sontak Min Hyuk berubah jadi pelayan dengan peta di tangannya mengatakan, mari kita pergi Nona, akan kupastikan perjalananmu menuju benua utara aman tentram dan damai. Ngomong-ngomong siapa namamu? Dengan sangat senang Geni mendekati Min Hyuk, dia mengenalkan dirinya jika namanya Roni. Baiklah Roni Nim, apa kau keberatan kalau kita mampir ke kota itu terlebih dahulu? Kurasa di sana tidak ada apapun. Sins berpindah di sebuah kota. Terlihat seseorang menawarkan akan membeli item, ia akan membeli dengan harga 1,5 kali lipat dari harga biasanya. Dengan beberapa item di tangannya dia terus mencari orang yang ingin menjual item mereka. Ada seseorang yang melakukan transaksi dengannya, ia berterima kasih dengan transaksi yang telah dilakukan. Meletakkan item di atas meja, orang tersebut mengatakan, jika item tersebut hanyalah barang sampah. Laki-laki itu berdiri menatap item di tangannya berpikir, aku berniat melakukan ini untuk menemukan user yang lebih kuat. Aku akan meminta mereka membantuku menyelesaikan quest. Tapi kurasa aku tidak akan menemukannya. Tiba-tiba seseorang bertanya, hei, apa kau ingin membeli itemku? Pria itu sontak menoleh dan tersenyum mengiyakannya. Min Hyuk dengan makan kroket mengatakan, apa kau bisa membeli item-itemku, ada banyak yang ingin aku buang. Dengan tersenyum basi laki-laki itu menjawab, oh, tentu, akan ku beli semuanya. Sementara dalam hatinya ia mengatakan, apa dia sedang cosplay bocil FF menggunakan Grying Pan, sungguh merepotkan sekali. Tapi, wanita di belakangnya terlihat kuat, mungkin anak ini digendong olehnya. Jadi aku akan memberinya kesempatan. Min Hyuk mengatakan, mari kita buat kesepakatan. Min Hyuk mengeluarkan inventory di hadapan pria pembeli tersebut. Pria itu sangat terkejut dengan apa yang dia lihat di dalam inventory. Apa ini? Father of Ponyxler, The Gauntlet, from Twin Head Orge. Berapa banyak yang harus aku bayarkan? Apa dia sedang tidak bercanda? Dengan sangat canggung laki-laki itu menatap Min Hyuk mengatakan, semua item ini memiliki kelas yang sangat tinggi. Maaf tapi saat ini kau level berapa? Di belakang Min Hyuk Jenny bertanya-tanya, memangnya kenapa? Melihat Jenny menatapnya laki-laki itu mengatakan, mata itu, sepertinya dia curiga padaku. Aku tidak bisa menahannya lagi. Aku harus memeriksanya secara langsung. Izinkan aku menggunakan pedangku sebentar. Ini bukanlah pedang biasa. Melihat pedang yang dikeluarkan, mata Jenny membesar. Pedang itu, laki-laki itu mengeluarkan pedang dari sarungnya tiba-tiba mengeluarkan cahaya. Sekarang tolong evaluasi dua orang di depanku. Ting, Anda menggunakan Sun Sword. Ting, mengevaluasi reputasi target. Memegang kroket Min Hyuk menatap pria di depannya dengan serius. Cahaya itu, sebelumnya aku belum pernah melihat cahaya seterang itu, ungkap pemuda itu memegang pedangnya dengan cahaya yang terus meluap. Laki-laki itu menatap Min Hyuk membatin. Orang ini, tiba-tiba pemuda itu sujud mengatakan, kumohon bantu aku sekali saja. Kalau kau membantuku, aku akan membeli item-item milikmu dengan harga 2 kali atau 3 kali lipat. Jenny berbisik pada Min Hyuk. Min Hyuk Nim, bagaimana kalau kita membantunya? Sebelumnya aku pernah melihat pedang itu. Itu merepotkan, jawab Min Hyuk sembari berbalik untuk meninggalkan pemuda itu. Pemuda itu menangis terus memohon mengatakan, kumohon sekali saja. Aku akan membelikanmu sesuatu yang enak. Mendengar itu Min Hyuk langsung berhenti dan berbalik menghampiri pemuda tersebut. Ada apa? Tampaknya kau sedang kesulitan. Kurasa aku bisa membantumu mengatasi kesulitanmu. Di antara Epilips Kingdom dan rival, mereka yaitu Kolodis Kingdom. Terdapat benua utara, Valkyrie. Kedua kerajaan tersebut pernah mencoba menaklukkan benua utara. Tetapi mereka kesulitan karena di benua utara terdapat banyak monster. Namun, ada satu di benua utara yang mereka berdua tidak ketahui. Itulah Valkyrie Kingdom. Berkah dari Dewa Juais telah melindungi wilayah Valkyrie Kingdom. Dan suatu hari, tentara Valkyrie Kingdom secara tidak sengaja bertemu langsung dengan Epilips Kingdom. King Valen dan Raja Valkyrie Kingdom mengetahui keberadaan Epilips Kingdom. Dengan mempertimbangkan masa depan mereka, King Valen memutuskan untuk bersekutu dengan Epilips Kingdom.
Kemudian mereka melakukan ekspedisi. Mereka berencana mendatangi Eclipse Kingdom dengan melintasi perbatasan mereka. Namun mereka tiba-tiba diserang. Hanya King Valen dan Lute yang selamat dari serangan tersebut. Aku yakin kalau Kolodis yang menyerang kami. Dan itu alasan kenapa aku berada di sini. Aku mencari orang kuat untuk membantuku. Salah satu ciri-ciri orang kuat memiliki reputasi tinggi. Itulah kenapa aku menggunakan Sun Sword milik King Valen. Dan kebetulan Min Hyuk dan Roni yang mencoba menjual barang bekas memiliki reputasi tinggi. Ungkap pemuda itu mengakhiri ceritanya. Pemuda itu menatap Min Hyuk membatin. Dilihat dari penampilannya, dia terlihat seperti seorang kutu buku yang sedang cosplay Frying Pan Killer. Tetapi dia sendiri memiliki reputasi cukup tinggi. Kalau aku bisa mendapatkan bantuan mereka untukku menyelesaikan quest. Quest. Kawal King Valen. Rank S. Penalty on failure. Tidak mendapatkan akses ke benua utara. Reward. Mendapatkan gelar baron, wilayah, dan harta karun milik King Valen. Deskripsi. King Valen sedang dalam krisis karena serangan mendadak. Kawal King Valen hingga ia dapat bertemu dengan perwakilan Eclipse Kingdom dengan selamat. Player tidak akan mendapatkan penalti saat melakukan PK selama quest ini berjalan. Aku pasti akan diberikan wilayah di Valkyrie Kingdom dan gelar bangsawan. Aku mendengar kalau pajak yang dipungut wilayah itu cukup besar. Apa aku bisa menikmati sisa hidupku dengan tenang selama berada di wilayah itu? Jantungku berdetak cukup kencang. Laki-laki itu mempersilahkan Min Hyuk dan Jenny masuk rumahnya. Ia membuka pintu mengatakan jika Yang Mulia sudah menunggu. Pemuda itu menyapa Yang Mulia, jika ia membawa orang asing. Laki-laki berambut blonde memanggil pemuda itu dengan nama Lute. Raja memujinya jika ia melakukan pekerjaan dengan baik. Jenny menatap Lute, dan Raja berbincang. Ia berpikir. Jadi itu Raja Valkyrie Kingdom, King Valen. King Valen menatap Min Hyuk bertanya. Orang asing yang membawa Frying Pan itu apa jobmu? Min Hyuk dengan tenang mengaku jika jobnya adalah chef. Mendengar itu Lute dan King Valen sangat terkejut. Kenapa seorang chef berada di sini? Dengan sumringah dan ngiler Min Hyuk menjawab, aku berada di sini karena Lute Nim berkata kalau akan membelikanku sesuatu yang enak, Yang Mulia. Lute dengan suram berkata dalam hatinya. Kupikir dia seorang petarung yang sedang cosplay Frying Pan Killer. Apa dia hanya menyelesaikan quest memasak sehingga reputasinya tinggi? King Valen bertanya pada Lute, apa sesungguhnya yang terjadi? Apakah dia benar-benar akan membawaku ke LA? Lute menjawab dengan ragu. Iya mungkin. King Valen sangat marah mengatakan. Kenapa kau tidak membawa yang lain? Lute berdalih jika itu sangat sulit. King Valen mengatakan. Dalam perjalanan ke sini, aku melihat sekelompok orang mendatangi desa. Kita harus segera keluar dari sini. Menyimak King Valen, Jenny berpikir. Apa dua orang masih belum cukup untuk membawa mereka? Geni bertanya pada King Valen. Yang Mulia, melihat dari situasi, lebih baik kalau kita memiliki lebih banyak pasukan kan? King Valen menjawab benar, semua orang pasti akan berpikir seperti itu. Dan akan lebih baik kalau ada banyak orang kuat. Sembari tersenyum Jenny memotong. Kalau begitu saya akan memanggil kawan-kawan saya. Mereka sendiri cukup kuat. Sementara itu, di dalam hutan, terlihat sebuah serangan tornado spear. Laki-laki dengan tombak berdiri gagah menghajar lawannya. Tiba-tiba seseorang dengan pedang berlari ke arahnya berteriak, dasar sialan, aku akan menjadi lawanmu. Orang dengan mata satu itu tertawa menebaskan pedangnya. Laki-laki berambut ungu itu terus menghindari tebasan, sehingga membuat si mata satu sangat marah. Kenapa kau tidak menyerangku? Memutar tombaknya si rambut ungu tersenyum bersiap mengeluarkan skillnya. Spear Bomb. Belum, ledakan besar terjadi di depannya. Asap membumbung di mana-mana. Ting, Anda telah mengalahkan pemimpin para bandit. Ting, Anda mendapatkan hadiah. Memikul tongkatnya laki-laki itu bersiap-siap kembali. Tiba-tiba panggilan dari guild muncul berkata, apa ini? Ini pemberitahuan darurat guild. Ting, pemberitahuan darurat. Saat ini aku sedang berada di desa Raven, aku mendapat permintaan untuk mengawal raja dari benua utara, King Valen. King Valen sedang dalam perjalanan untuk bertemu dengan Ele, tetapi di perjalanan dia serang oleh pihak tidak dikenal. Hadiah yang akan diberikan King Valen terdiri dari gelar bangsawan, wilayah dan hadiah lainnya. Seluruh anggota guild diharapkan untuk segera berkumpul.
Untuk mereka yang tidak ikut berpartisipasi, tidak akan mendapatkan kompensasi. Tertanda, Guildmaster Jenny. Crow tersenyum mengatakan permintaan pengawalan. Tidak lama kemudian ia berteleport. Crow berteleport ke dalam guildnya menyapa temannya. Oh, Firevis, apa kau sudah menemukan pacar? Terlihat dua orang menatapnya. Dua orang tersebut adalah yang menggunakan topi jerami bernama S dan yang baju putih askar. S mengatakan, belum, sekarang aku sudah menyerah mencari wanita seperti Nami. Saat ini aku mencari wanita cerdas seperti Robin. Meskipun aku terlihat seperti ini, aku adalah murid terbaik di sekolah, dan bocah karet itu tidak bisa dibandingkan denganku. Di mana Loke dan Han? Aku dengar mereka sedang pergi ke menara. Kurasa mereka belum melihat pemberitahuan darurat itu. Crow menjawab, benarkah? Kalau seperti itu mari kita tunggu mereka dan pergi bersama-sama. Jenny pasti bisa menunggu sampai kita semua berkumpulkan. S menambahkan, iya, tapi Crow, sepertinya ini akan menyenangkan. Crow membenarkannya dan mereka tertawa bersama-sama. Askat hanya bisa melihat mereka dengan pasrah. Sementara itu, malam hari di sisi kota lain, terlihat sebuah jendela kues. Laki-laki berambut putih itu menatap kues di depannya mengatakan, ini kues yang diberitahukan oleh ketua Guild Ares. Aku sendiri berada di bawah Epilips Kingdom. Sangat disayangkan karena musuh dalam kues ini adalah Kolodis Kingdom. Ting, kues, kawal King Valen, rank, S, penalty on failure, tidak mendapatkan akses ke benua utara. Reward, mendapatkan gelar Baron, wilayah, dan harta karun milik King Valen. Deskripsi, King Valen sedang dalam krisis karena serangan mendadak. Kawal King Valen hingga ia dapat bertemu dengan perwakilan Epilips Kingdom dengan selamat. Player tidak akan mendapatkan penalti saat melakukan PK, selama kues ini berjalan. Laki-laki itu duduk menatap jendela notifikasi kues membatin, bagaimana kalau aku berpihak pada Kolodis Kingdom? Kurasa itu tidak akan terlalu menguntungkanku. Meskipun di Kolodis Kingdom terdapat mantan pemimpin Crimson Savage Mercenaries. Pria yang terkenal dengan kekuatannya, ia adalah Lumat. Di dalam dunia Athenae, Lumat merupakan salah satu pria terkuat. Tidak ada alasan untuk Kolodis Kingdom kalah. Tetapi alasan terbesar aku masih berada di pihak Epilips Kingdom, karena kekuatan King Valkyrie. Itu bukanlah sekedar skill penguatan biasa, tetapi skill yang dapat menaikkan peringkat. Aku tidak dapat melewatkan kesempatan memakai skill seperti itu. Tiba-tiba ada seorang membuka pintu dan melapor. Master Guild Ares, sudah dipastikan kalau King Valkyrie berada di desa Raven. Awalnya mereka hanya berdua, tetapi saat ini mereka pergi berempat. Dua orang yang pergi bersama mereka adalah seorang wanita cantik dan seorang pria yang membawa Freeing Pan. Memainkan jarinya Master Guild Ares berpikir. Freeing Pan, kenapa selalu pria yang membawa wajan yang mengganggu rencanaku? Perintahkan Kospo untuk terus mengikuti mereka. Baik, ucap pelayannya. Master Guild Ares menggigit giginya mengatakan, buat mereka berdua menghilang dari hadapanku. Di dalam hutan, terlihat kereta kuda sedang berjalan. Di dalamnya terdapat Min Hyuk dan kawan-kawannya. Jenny menatap King Valen berkata dalam hatinya. Melihatnya secara langsung aku yakin sekali. Dia benar-benar King Valen. King Valen menatap Jenny dan Min Hyuk. Matanya berfokus pada Min Hyuk yang selalu ngunyah sepanjang jalan. King Valen menjadi suram mengatakan dalam hatinya. Aku lapar. Sudah lama sekali aku tidak makan, aku benar-benar membutuhkan sesuatu untuk dimakan. Matanya kembali melihat Min Hyuk. Sementara itu Min Hyuk mengambil kue dan memakannya lagi. Jenny menatap Min Hyuk bertanya, hei, apa kau ingin memakan itu sendirian? Tolong berikan aku satu. Mengambil kuenya Min Hyuk memberikan Geni satu kue. King Valen melihat roti yang diberikan Min Hyuk ke Jenny. Itu, Maek Ban Seok Ek. Membayangkan kuning telur yang lembut dan aroma telur yang gurih membuat liurku menetes. Melihat King Valen menatapnya Min Hyuk bertanya. Apakah Anda mau? King Valen terdiam berkata dalam hatinya. Aku harus menjaga wibawaku, oh, tidak. Tidak perlu ucap King Valen. Sembari mengunyah Min Hyuk hanya mengatakan benarkah, baiklah. King Valen menatapnya lagi, dalam hatinya kenapa kau tidak menawariku lagi? Setidaknya kau harus menawariku sampai 3 kali. Geni sepertinya sedikit sensitif ia bertanya. Yang mulia, Anda telah melalui perjalanan panjang. Anda pasti lapar, setidaknya makanlah satu telur ini.
Valen mengatakan dalam hatinya. Dia pengertian sekali, aku akan memberinya hadiah saat aku kembali nanti. King Valen sedikit berdaha mengatakan, kalau begitu, tiba-tiba Geni mengatakan pada Min Hyuk. Tapi kurasa yang mulia tidak suka makanan seperti ini. Mendengar itu King Valen menjadi batuk betulan. Geni melanjutkan, sepertinya Min Hyuk Nim benar, maaf saya karena sudah tidak sopan pada Anda. Tidak masalah, jawab King Valen yang sebenarnya ia sangat menginginkan hal itu. King Valen mengepalkan tangannya. Ia membuang egonya berkata, aku mungkin tidak suka makanan seperti itu. Dan memang benar kalau aku sudah lama tidak memakan sesuatu. Tetapi aku memiliki orang-orang yang menungguku. Jadi aku tidak bisa menyerah di sini dan mati kelaparan. Memperhatikan kata-kata King Valen yang bertele-tele Min Hyuk sadar sesuatu. Dia mengatakan dengan santai, Anda hanya ingin memakan telur ini kan? Sontak Jenny mendengar itu membentaknya dan memasukkan makanan ke mulutnya. Min Hyuk mengorek kantung makanan mengatakan, baiklah, makanan untuk meningkatkan energi Anda. Oh, kurasa aku punya sesuatu. Ini dia. Min Hyuk mengeluarkan minuman kaleng. Min Hyuk memberi 2 telur dan minuman sehingga membuat King Valen merasa terharu dan berterima kasih. King Valen mulai memakan telur tersebut. Nyam, rasa gurih telur ini menyebar di mulutku. Kuning telurnya sangat gurih dan putih telurnya sangat kenyal. Pada saat tenggorokanku dipenuhi kuning telur dan membuat tenggorokanku sedikit tersendat. Minuman kaleng ini melepaskan segalanya dan terasa sangat menyegarkan. Dengan kesegaran ini rasanya aku sudah mandi di sungai. Min Hyuk dan Jenny melihat ekspresi King Valen hanya bisa tersenyum sendiri. Menyadari dia diperhatikan King Valen menjaga wibawanya kembali berdeham. Itu cukup lezat untuk dimakan. Keputusan setelah memakan telur ini hampir sama dengan kepuasan setelah memakan makanan Ral. Mendengar nama Ral Min Hyuk bertanya. King Valen menjelaskan, Ral adalah koki di istana kerajaan kami. Aku dengar dia di luar Valkyrie Kingdom, dia disebut Legendary Chef. Mendengar itu Min Hyuk seperti tersengat listrik. Legendary Chef, yang mengetahui public oil. King Valen meneruskan, memikirkan Ral membuatku merindukan masakannya. Dia hebat dalam memasak segala hal, terutama sushi buatannya yang sangat lezat. Mendengar sushi Min Hyuk terperanjak bertanya, sushi di mana Anda mendapatkan ikan? Apa kau baru ke benua utara? Di benua utara ada lautan yang disebut Sea of the Dragon King. Kalau di sana ada lautan, aku bisa menyelesaikan quest Nona Ele. Oh wah, aku sangat penasaran dengan lautan. King bertanya, oh, sebelumnya kau bilang kalau kau seorang koki kan? Min Hyuk membenarkannya. Bagaimana kalau seperti ini? Kalau kau bisa membuatkanku hidangan yang membuatku puas, aku akan memberimu kesempatan mencicipi masakan Ral. Dan aku akan mengevolusi skillmu. Hidden Quest. Puaskan rasa lapar King Valen. Rank S. Reward. Skill Evolution King Valen, sushi buatan Legendary Chef. Deskripsi. Saat ini King Valen sedang kelaparan. Dia membutuhkan koki untuk memasak makanan lezat yang dapat memuaskan dirinya. Jika Anda berhasil memuaskan rasa lapar King Valen, Anda akan diberikan hadiah. Mendengar itu membuat Jenny bertanya-tanya. Evolusi skill, apa King Valen memiliki kemampuan seperti itu? Jenny bertanya pada Min Hyuk. Apa ini sebuah quest? Apa kelas questnya? Hidden Quest, Rank S jawab Min Hyuk. Jenny membatin. Rank S, Roban Nim bilang kalau kemampuan memasak Min Hyuk cukup hebat, tapi bisakah dia memuaskan rasa lapar seorang raja? Min Hyuk menatap raja mengatakan, baiklah aku akan membuatnya. Ia berpikir, kurasa ada sebuah skill yang sebelumnya aku dapatkan. Kurasa nama skill itu, Crit Are Chip. Mungkin karena dia seorang raja, resep hidangan ini jadi sedikit rumit. Dan kurasa aku tidak memiliki bahan untuk membuat ini. Ya kurasa aku tidak bisa menahannya. Anda dapat merubah resep dengan bahan-bahan yang Anda miliki, tetapi grade dari masakan Anda akan menurun. Apa Anda yakin? Baiklah sekarang, Min Hyuk mengeluarkan semua bahan makanan dan memasak langsung di dalam kereta. Mari kita mulai dengan mengupas bahan-bahan. Lalu bumbui daging dengan merica dan garam. Oleskan minyak zaitun. Lelehkan mentega di dalam wajan dan panggang secukupnya. Jangan lupa tambahkan dengan bahan-bahan yang sudah disiapkan sebelumnya. Taraf, sudah jadi. Stick for King Valen. Seluruh stat akan meningkat sebesar 5% dalam 10 hari.
Meningkatkan skill level sebesar 2. Melihat itu Jenny sangat terkejut, ia membatin, meningkatkan 5% stat dalam 10 hari dan meningkatkan skill level sebesar 2. Masakan buatan Min Hyuk memiliki efek sehebat itu. King Valen mengatakan jika hidangan ini hidangan yang menarik. Aku akan mencobanya sekarang. Menarik sekali, meskipun dibuat dalam waktu singkat. Dia tahu bagaimana cara memasak steak. Marky chop, satu suapan masuk mulut dan dikunyah. Tiba-tiba mata King Valen terbelalak merasakan makanan yang dibuat Min Hyuk. Daging yang lembut, air yang keluar setiap kali aku mengunyahnya. Ini merupakan kombinasi yang sempurna. Bahkan rasa saus hidangan ini sendiri juga lezat. Ini sangat lezat. Tidak berselang lama makanan itu habis. Membersihkan mulutnya King Valen mengatakan, kau memasaknya dengan baik. Ini adalah hidangan yang lezat. Meskipun seperti itu, hidangan ini masih belum bisa memuaskanku secara penuh. Min Hyuk dengan suram membatin. Sudah kuduga. Sekarang seperti yang kujanjikan sebelumnya, aku akan mengevolusi kemampuanmu. Min Hyuk berpikir, skill apa yang akan ia evolusikan. Min Hyuk mengatakan, aku ingin mengevolusi skill Ele Swordsmanship. Mendengar itu sontak terperanjak membetin. Ele, jangan bilang. Baiklah, aku akan mengevolusi skill tersebut. King Valen menggunakan skill evolution miliknya. King Valen memejamkan matanya, mengulurkan tangan ke Min Hyuk. Tangannya mulai bercahaya dan, skill Ele Swordsmanship telah berevolusi. Baiklah sudah selesai. Kau bisa memeriksanya. Tiba-tiba Lute terkejut menarik kudanya. Orang yang berada dalam kereta kuda bertanya-tanya apa yang terjadi.